Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah bulan puasa Ramadan pada tahun 1441 Hijriah. Walaupun tahun ini berbeda dari tahun-tahun berikutnya, yang mana kita menjalankan puasa Ramadan saat ini, beribadah di rumah, puasa di rumah, buka puasa di rumah, sahur di rumah, tarawih pun di rumah bersama keluarga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Surat An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin-pemimpin kamu. Pada masa pandemi Corona tahun 2020 ini, yang mana wabah ini bermula di Cina, yaitu tepatnya di daerah Wuhan, sekarang sudah menyebar ke 213 negara yang ada di dunia. Wabah ini masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret pertengahan tahun 2020 ini. Dan sudah hampir 2 bulan kita dikarantina di rumah untuk menjalankan semuanya kegiatan di rumah. Bekerja dari rumah, work from home, sekolah dari rumah, ibadah pun di rumah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wabah Corona ini merupakan jenis dari virus SARS-CoV-19 yang mana obatnya belum ditemukan. Jadi imun tubuh yang ada di dalam diri kita itu sebagai sistem untuk pengebalan tubuh, untuk melawan wabah tersebut. Penularan virus corona tidak perlu saya jelaskan terlalu jauh karena saya yakin Anda sudah tahu dari berbagai macam informasi yang ada di media sosial, media elektronik. Hanya saja sebagai manusia, sebagai umat Islam, mungkin titik berat kita adalah pada ibadahnya. Beberapa umat mungkin shock, kaget ketika mengetahui bahwasanya tidak diperbolehkan lagi mengadakan kerumunan massa, baik itu pengajian maupun sholat jamaah di masjid. Namun apabila daerah tersebut masih belum zona merah, masih diizinkan awalnya. Namun sekarang setelah adanya SE Kementerian Agama, Menteri Agama nomor 6 tahun 2020, kemudian ada fatwa MUI, didukung pula oleh keputusan gubernur dan bupati setempat, maka semua kegiatan di masjid ditiadakan, bukan karena anti masjid, tapi kerumunan massanya yang tidak diperbolehkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bahkan ada yang berkata bahwasanya di pasar masih ramai, di ATM masih ramai, kenapa di masjid dilarang? Subhanallah. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Ulama sudah sepakat bahwasanya mendahulukan menghindari mudarat itu lebih baik, lebih afdol daripada mencari manfaat. Ke ATM itu karena hal yang mudarat, kita tidak bisa ada alternatif lain selain ke ATM untuk mengambil uang. Apabila ada alternatif lain untuk mengambil gaji di luar dari ATM, mungkin bisa saja. Kita tidak bisa tidak ke pasar,
karena itu kebutuhan pokok untuk makan. Jika ada alternatif lain untuk tidak ke pasar, bisa saja, misalnya membeli sayuran dari pedagang-pedagang sayur yang keliling ke rumah-rumah. Tapi beribadah di masjid itu bisa kita menggantinya dengan beribadah di rumah, dan itu sah-sah saja pada saat masa pandemi, saudara-saudaraku. Bukan berarti kita anti masjid, tapi kerumunan masanya. Bahkan di Masjidil Haram pun sekarang sudah dikurangi ibadah haji dan umroh. Dan beberapa waktu lalu kita lihat di televisi bahwasanya di Masjidil Haram yang sholat tarawih hanya beberapa orang saja, dan itu pun dengan jaga jarak. Hadirin hadirat rahimakumullah, jika kembali kepada surat An-Nisa ayat 59 tadi, bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk mentaati Allah, mentaati Rasulullah, kemudian mentaati ulil amri minkum, pemimpin-pemimpin negeri kita. Yakinlah bahwa pemimpin negeri itu tidak akan mencelakakan kita, kecuali pemimpin yang zalim. Dan pemimpin yang zalim berada di dalam neraka, di kerak neraka. Dia yang akan pertama kali dijebloskan ke dalam neraka. Saudara-saudariku rahimakumullah, pada zaman Rasulullah terdapat wabah yang bernama wabah taun. Pada saat itu wabah taun terjadi dalam 5 fase. Zaman Rasulullah, zaman Umar bin Khattab, kemudian pada zaman Khulafa, pada zaman Bani Umayyah. Dan pada saat itu, pada saat zaman Rasulullah SAW, ada pada saat itu segerombolan orang yang berpenyakit lepra, tidak diperbolehkan Rasul masuk Masjidil Haram. Pada saat zaman Umar bin Khattab, orang-orang yang sakit dipisahkan dari orang-orang yang sehat. Orang-orang yang sehat diungsikan ke atas bukit. Saudara-saudariku rahimakumullah, wabah taun pada saat itu, pada masa Rasulullah itu ada 5 jenisnya. Yang pertama pada saat zaman Rasulullah SAW, tepatnya pada tahun 10 Hijriah, taun Sirawai. Kemudian pada saat zaman Umar bin Khattab, wabah taun Al-Jarif. Kemudian yang ketiga, tahun Amwas. Tahun Amwas itu terjadi pada 17 Hijriah. Kemudian ada tahun Fatayat. Yang kelima, tahun Al-Ashraf. Tahun Sirawai mungkin pada saat itu adalah sejenis penyakit lepra yang terjadi pada tahun 10 Hijriah masa Rasulullah SAW. Kemudian tahun Al-Jarif, tahun Amwas. Kenapa disebut tahun Al-Jarif? Karena pada saat itu tahun ini mewafatkan manusia-manusia umat pada saat itu puluhan ribu. Jadi seperti banjir besar yang melanda sebuah negeri yang mewafatkan, menewaskan banyak umat. Kemudian yang kedua, tahun Amwas. Tahun Amwas itu hanya menjangkit di sebuah wilayah yang di Arab Saudi sana. Wilayah tersebut namanya Amwas, makanya disebut tahun Amwas. Yang keempat, tahun Fatayat. Tahun Fatayat adalah, Fatayat itu bahasa Arab yang artinya gadis-gadis yang hanya merenggut nyawa para gadis pada saat itu, tahun Fatayat. Kemudian yang kelima, tahun Al-Ashraf. Mengapa disebut tahun Al-Ashraf? Al-Ashraf artinya mulia, karena hanya merenggut para orang-orang yang kaya raya pada saat itu. Tahun Al-Ashraf. Dan pada saat itu para pemimpin negeri memerintahkan umatnya memisahkan antara yang sakit dan yang sehat. Yang sehat diperintahkan untuk mengungsi ke bukit. Dan pada saat itu umat tidak bertanya bagaimana ibadah kami, bagaimana jika kami ke masjid, tidak. Yang penting mereka patuh kepada pemimpin. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum.
Jadi sejarah wabah itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan saya yakin apapun yang menjadi keputusan dari pemimpin negeri ini, itu semua adalah yang terbaik untuk kita semua. Ketika kita masih diperbolehkan untuk sholat di rumah, kenapa tidak? Insya Allah virus corona ini cepat berlalu, cepat berakhir, dan kita akan kembali berkumpul di majelis-majelis ta'lim yang sudah kita rindukan, di masjid-masjid yang sudah kita rindukan. Tidak ada wabah corona saja masjid sudah sepi, apalagi sudah ada wabah corona tambah sepi. Insya Allah nanti ketika sudah berlalu semuanya, kita gemakan lagi untuk bersama-sama dalam jamaah. Hadirin hadirat rahimakumullah, selalu berpositif thinking, selalu berhusnuzon kepada sesama manusia, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada ujian di luar batas kemampuan kita. Bersabar karena rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan keluar dari cobaan ini, karena orang yang terjangkit virus corona ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan sembuh karena berhasil imun dalam tubuhnya memerangi virus corona tersebut, dan orang yang sembuh dari virus corona plasmanya sangat bermanfaat sekali untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena virus corona. Kemungkinan yang kedua adalah wafat. Tapi Allah menjamin orang-orang yang meninggal dunia karena wabah insya Allah syahid di jalan Allah. Itu adalah kemuliaannya.